Pemirsa, pemerintah sudah mengaktifkan tower tambahan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Tower 8 dibuka untuk pasien positif COVID-19 dengan status tanpa gejala. Tower 8 Wisma Atlet sudah dibuka untuk pasien positif COVID-19. Tower ini diperuntukkan pasien tanpa gejala dan warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri. Berbeda dengan lokasi lainnya, Tower 8 Wisma Atlet ini terletak di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Tower 8 memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 1.539 unit. Di lantai 1 akan diperuntukkan sebagai tempat IGD. Sebelumnya pemerintah telah membuka Tower 4 dan 5 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet pekan lalu dan diperuntukkan bagi pasien terkonfirmasi positif dengan status orang tanpa gejala. Sementara Tower 6 dan 7 digunakan untuk pasien dengan gejala ringan. Total pasien rawat inap di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet kini berjumlah 2.613 orang. Sementara pasien sembuh mencapai lebih dari 15.000 pasien. Untuk bisa masuk ke Wisma Atlet, ada beberapa syarat yang harus dilengkapi. Pasien positif harus membawa hasil swab yang menunjukkan tes positif COVID-19. Pasien juga diminta untuk membawa surat keterangan tidak bisa isolasi mandiri dari RT atau RW tempat domisili. Surat rujukan dari puskesmas juga dibutuhkan. Pembukaan tower tambahan ini dilakukan agar bisa menampung pasien orang tanpa gejala yang kini disarankan untuk isolasi di Wisma Atlet. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Eko Miyadi, Tommy Hadikusumo, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya terkait dengan pengoperasian Tower 8 di Wisma Atlet, sudah ada rekan Nadia Raisa di Wisma Atlet Jakarta. Nadia, sudah berapa pasien yang dirawat di Tower 8 Wisma Atlet? Ya, Deta dan juga Wilson, hingga saat ini Tower 8 Wisma Pademangan sebenarnya sudah hampir 100% siap. Namun hingga saat ini masih akan dilakukan simulasi terlebih dahulu, oleh karena itu hingga saat ini belum terisi oleh pasien. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, sebanyak 89 pasien hari ini yang dengan kategori orang tanpa gejala atau OTG dievakuasi dari Tower 10 Wisma Pademangan ke Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran. Untuk lebih lengkapnya lagi, telah bersama saya Letko Arifin selaku koordinator lapangan RSDC Wisma Atlet Kemayoran, dan saya akan bertanya-tanya sedikit. Selamat siang Pak, bagaimana kesiapan Tower 8 Wisma Pademangan ini Pak? Selamat siang Mbak, jadi secara umum kita sudah ready, siap lah, hampir 100% lah. Hanya untuk memastikan untuk bagian-bagian yang akan kita operasionalkan, kita akan setting dan simulasikan atau gladi lah. Kita gladikan untuk hari ini ya. Kita siapkan semua tim-tim yang memulai dekontaminasi, kemudian mulai tim admission, kemudian mulai tim termasuk di poliklinik umum yang nanti 24 jam. Karena ini sistemnya adalah sama dengan Tower 4 dan 5, karena Tower 8 adalah membackup Tower 4 dan 5, sehingga ini satu kesatuan. Sistemnya adalah sama yang kita lakukan di Tower 4 dan Tower 5, baik admissionnya, kemudian alur-alurnya, ya, terus sistemnya akan kita samakan dengan yang ada di Tower 4 dan Tower 5. Ini kan pekerja migran Indonesia atau PMI itu dibawa ke sini terlebih dahulu Pak, untuk melakukan karantina sementara. Itu prosedurnya seperti apa Pak? Kalau untuk prosedur dari bandara menuju ke sini yang sudah kita dari awal yang sudah kita ketahui memang jadi dari bandara nanti ada tim dari KKP yang men-screening awal di sana, dilakukan rapid test. Apabila reaktif, kalau dulu di awal-awal itu adalah digeser ke Tower 7 Wisma Atlet, kalau yang non reaktif akan digeser ke Wisma Pademangan untuk dilakukan swab di sini. Kemudian nanti kalau positif akan digeser ke Tower 7 Wisma Atlet juga. Tetapi kalau negatif, jadi bersifat sementara untuk di Wisma Pademangan ini adalah untuk repatriasi, untuk artinya untuk menunggu sambil karantina, menunggu hasil swab itu keluar. Tapi untuk pastinya nanti ke Dokter Benget yang orang KKP, dokter di KKP bandara nanti bisa menjelaskan dari Kementerian Kesehatan. Oke Pak, baik, ini kan juga ada peraturan dari Kementerian Kesehatan kalau misalnya ternyata sekarang itu jika sudah 10 hari melakukan isolasi itu tidak perlu di swab lagi. Apakah itu benar dan itu bagaimana Pak? Memang kita laksanakan aturan Kementerian Kesehatan, keputusan Kementerian Kesehatan ya 413/2020 tentang pedoman isolasi pasien yang orang tanpa gejala memang
akan diisolasi selama 10 hari. 10 hari kemudian tidak ada tanda-tanda menimbulkan kondisi umumnya menurun atau bagaimana atau tetap jadi tidak ada gejala kemudian kondisi umumnya tetap baik, yaitu yang akan dipulangkan. Jadi itu sudah menjadi keputusan dari Kementerian Kesehatan yang harus kita laksanakan. Jadi nanti di tower 4, 5, dan 8 akan diperlakukan hal yang sama. Orang tanpa gejala kemudian diisolasi selama 10 hari, kemudian dievaluasi, ya tetap diberikan vitamin suportif, terapinya adalah terapi vitamin, multivitamin seperti itu, kasih olahraga, kemudian psikologi juga ada, kemudian nanti dalam waktu 10 hari akan ada penilaian dari dokter JPJP selaku penanggung jawabnya. Kalau kondisinya bagus akan dipulangkan, seperti itu. Ya. Oke Pak, lalu untuk Tower 8 ini sendiri apakah nantinya untuk PMI yang dengan kategori OTG saja atau bisa untuk se-DKI atau bagaimana nih Pak? Ya, Tower 8 difungsikan memang untuk backup Tower 4 maupun Tower 5, sehingga yang diterima di sini yang memenuhi kriteria warga negara Indonesia tentunya. Warga negara Indonesia dengan maupun warga Indonesia itu meliputi apa? PMI juga termasuk kan. Kemudian warga Jakarta, Jabodetabek termasuk, pokoknya warga negara Indonesia dengan confirm positif. Nanti prosedurnya sama dengan Tower 4 dengan Tower 5. Jadi nanti melapor ke Puskesmas. Puskesmas kemudian akan dirujuk ke tempat kita. Tetapi untuk yang khusus PMI memang ada kekarantinaan. Untuk khusus PMI nanti Dr. Benget akan menjelaskan. Jadi bagaimana prosedurnya PMI di sini, kemudian nanti akan yang dievakuasi ke Wisma Atlet atau nanti rencana ke Tower 8 nanti untuk kekarantinaan ini ada Dr. Benget dari Kementerian Kesehatan, silahkan bisa ditanyakan langsung. Terima kasih Pak. Ya, Wilson dan juga Deta, juga pemirsa, memang hingga saat ini untuk Tower 8 sendiri sudah hampir 100% siap dan nantinya kapasitasnya mencapai 1.538 tempat tidur dan dikhususkan untuk mereka pasien dengan kategori OTG atau orang tanpa gejala. Ya, Wilson dan juga Deta. Baik, terima kasih Nadia atas informasi Anda, selamat bertugas kembali.